Yang kedua, terkait pembangunan IKN, karena ini saya hampir tiap minggu di sana. Menulis di sana, diskusi dengan semua pihak, termasuk tadi sore dengan Ibu Menteri terkait status tanah. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu dengan Pak Wakil Menteri ATR terkait status tanah 2086 hektar itu juga saya tanya langsung ke sumbernya dan saya tahu kondisi yang sebenarnya. Yang kedua terkait di IKN, pembangunan IKN itu on the track, bahkan menurut catatan saya itu melampaui target. Ya. Melampaui target, Pak Isradi. Melampaui target. Bagaimana melampaui targetnya? Jadi saya ceritakan melampaui target itu seperti ini. Misalnya kantor presiden, ini nanti saya bisa kirimkan fotonya. Tertulis di situ misalnya target 77%. Realisasi 80%, biasa begitu. Jadi kita kan itu biasa ada progres perkembangan pembangunan. Presiden Jokowi telah memastikan batal berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara setelah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 mendatang. Alasannya, fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik belum siap. Padahal sebelumnya Jokowi percaya diri bisa pindah berkantor di IKN setelah 17 Agustus tahun ini. Investasi itu di sana banyak, udah berjalan, bukan puluhan triliun lah. Ya, saya ngasih contoh, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke IKN, kalau kita masuk di titik nol yang lama, itu di sebelah kanan itu ada rumah sakit Hermina, itu sudah mau selesai sekitar 70% lah kalau saya lihat. Masuk ke dalam lagi Hotel Nusantara, sebentar lagi dipakai untuk upacara 17 Agustus. Terus rumah sakit Mayapada itu swasta di depan kantor PSSI, itu minggu lalu saya di sana, itu juga sudah dalam progres penyelesaian. Kemudian rumah sakit umum pusat IKN itu juga sudah dalam proses penyelesaian. Jadi kalau misalnya bicara investasi, kalau menurut catatan dan pengamanan saya itu on the track, bahkan kalau di catatan 2023 itu melampaui APBN. Presiden Jokowi mulai berpikir realistis soal berkantor di IKN, mulai sadar bahwa semua tidak bisa dikebut sesuai kemauan. Ia mengatakan akhirnya Jokowi sepertinya tidak akan berkantor di IKN seperti yang diduga. Kenapa? Karena belum siap. Jadi kalau kemarin ngebet pengen berkantor di sana, sekarang Pak Jokowi sudah realistis. Makanya apa-apa tidak bisa dikebut sesuai kemauan. Syukurlah akhirnya Jokowi bisa menerima kenyataan. Pindah ibu kota saya setuju, tapi tidak secepat ini. Paling cepat 15 tahun sampai 20 tahun. Baru bisa pindah bergerak ke sana. Nah kalau sekarang kan terbukti tidak ada investor yang datang. Waktu itu Pak Luhut dan Pak Bahlil bilang ada 100 atau berapa ratus investor tertarik. Ya mereka tertarik saja, tapi setelah ketemu lagi, lalu mereka pasti akan datang dikasih makan gratis, dikasih pertunjukan gratis. Pas dia datang mungkin ada dia kirim orang ke sini, lihat lah gimana. Investor itu tidak mungkin mau membangun dari greenfield. Dia pasti harus lihat sudah ada perkembangan infrastruktur. Lalu siapa yang bangun? Ya APBN, apa itu pakai KPBU atau pakai apalah, tekan kiri tekan kanan, tapi itu uang kita. Jokowi untuk bersiap bahwa nantinya IKN tidak akan jadi seperti yang diimpikan Jokowi selama ini. Ada peluang di situ karena IKN bukan lagi prioritas pemerintahan baru. Nikmati saja apa yang terjadi, semua sudah ditulis di langit. Baik, Pak Isradi, kalau ini on the track dan melampaui target, mengapa Presiden tidak jadi berkantor di Juni-Juli? Ya kan itu kalau tidak jadi berkantor itu hal lain. Kan sebenarnya bukan kalau karena tidak ada fasilitas air dan fasilitas listrik begitu Pak Isradi? Ya. Bukan karena fasilitas air dan listriknya belum ada? Enggak, jadi waktu Pak Presiden itu kan dia menyatakan itu kalau saya tidak salah itu minggu kedua di bulan Juli. Sementara target penyelesaian air itu karena saya langsung meninjau lokasi, saya bersama Pak Dani Sumadilaga, Kepala Satgas. Jadi saya memang langsung meninjau dan melihat itu dalam proses persiapan dan insya Allah minggu-minggu ini sampai minggu depan itu air sudah jalan. Para ekonom memberikan saran untuk Kabinet Prabowo Gibran, prioritaskan anggaran untuk program makan bergizi gratis daripada untuk IKN di Kaltim. Bukan tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan penilaian terhadap pembangunan IKN di Kaltim hanya memberikan efek positif kecil daripada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IKN di Kaltim hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih. Untuk itu, program andalan Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis lebih baik diprioritaskan dibanding pembangunan ibu kota negara.
pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi akan dilakukan ala kadarnya. Alasannya, makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama kelas bawah. Nah, investor baru datang kalau nanti sudah infrastruktur agak terlihat ada. Karena sekarang mereka bingung, ini saya mau invest apa, rumah sakit, mall atau apa, berapa orang sih yang ada di sini, berapa potensi akan datang ke sini, kan itu belum ada. Satu. Kedua, kalau tanah diberikan segitu banyak tahunnya, tanah di sana kebanyakan punya masyarakat yang tidak bersertifikat karena itu dikasih oleh Raja Kutai dan Kartanegara dan sebagainya, yang sudah ratusan atau puluhan tahun mereka huni. Mereka datang pada saya, dia bilang, kita kasih, tapi tolong dibeli sesuai NJOP. Rupanya belum, itu makanya sampai sekarang sekitar berapa ribu hektar yang diperlukan, ya belum berhasil untuk masih ribut. Di sisi lain, upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di era Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal. Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak. Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara saat ini secara realistis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN tidak cukup alias tidak memadai. Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana $1 miliar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Namun, anggaran 16 triliun rupiah itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif. Oke, sorry. Ya susah, nggak bisa, karena presiden yang baru punya program makan gratis. Itu biayanya sama dengan besarnya sama biaya IKN, ya kan? Jadi memang IKN itu harus dibangun oleh APBN, tidak bisa swasta, karena tadi Mas Rizal sudah bilang tidak ada tarikan untuk membangun sesuatu di situ kecuali yang tadi real estate, rumah sakit, ya kan, terus sekolah paling. Karena itu bukan kota industri, kota pemerintahan. Jadi praktis kalau ada yang masuk investor mungkin angkutan umum, tidak seberapa. Kemudian apalagi hal-hal lain yang tidak membuat industri kotor. Ini katanya smart city. Nah jadi gimana? Saya terus terang saya bukan ekonom, saya serahkan pada Indef ya. Tapi saya melihat bahwa ini bagaimana untuk jadi sebuah kota harus APBN, tidak bisa tidak. Pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan anggaran seadanya. Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunasi oleh Prabowo. Di antaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah. Utang jumbo ini, jika dikuliti, mayoritas merupakan surat berharga negara yang sifatnya harus dibayar, tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya. Awalnya sudah sprint ya, jadi napas sudah mulai Senin Kemis. Nah, jadi kita harus cari alternatifnya seperti apa. Ya kan, kita mau dorong siapa lagi? BUMN sudah sulit, semua sekarang sedang kena bermasalah. Hari ini atau kemarin ada yang diperiksa KPK lagi dikejar-kejar. Jadi maksud saya, ini harus cari jalan keluarnya seperti apa. Saya nggak tahu, karena saya sudah ingatkan dari awal. Perlahan, please perlahan, tetapi jadi. Karena di negara lain tidak ada yang secepat kita. Apakah kita harus panggil siapa yang bisa bim salah bim jadi? Saya bicara Pak Nyoman Nuarte pun, dia juga akhirnya kan dia berikan saja itu desainnya, tidak usah dibiayai karena dia khawatir gitu nanti malah jadi persoalan. Nah, jadi hal-hal ini saya harap bisa segera ditangani. Kalau nanti sampai selesai bulan Oktober, lalu presiden yang baru tidak sepenuhnya concern seperti Pak Jokowi, apa yang akan dilakukan? Itu saja. Oke, Pak Agus Mambagio, kalau kemudian kita belajar dari negara lain yang memindah